Halo, assalamualaikum. Memenuhi request penonton semua buat saya review Vivo V20. Jadi saya beli Vivo V20 ini ya. Ini tebak deh, saya belinya blind pre-order atau enggak? Harusnya sih udah pada tahu ya, kalau saya nggak suka blind pre-order. Jadi saya beli pas sudah ready stock dan memang ada seller tetap aja sih yang jualnya jauh lebih murah dibandingkan harga resminya. Nih, bentar, saya akan munculkan. Saya lipat dulu karena alamatnya kelihatan. Ini harganya Rp4.350.000, tapi kamu jangan cari lagi harga segini karena beberapa hari setelah saya beli, dia langsung naikin harganya ke Rp4.499.000. Kalau di harga 4,5 juta kurang 1.000 sih udah banyak yang jual ya, nggak cuma seller ini. Kalau yang ini memang hanya dia yang jual nih. Vivo V20 RAM 8GB, internal 128GB, garansi resmi. Kalau ngelihat warna di belakang, di tembok, kira-kira udah bisa nebak ya warna apa yang akan saya unbox. Iya, warna hitam, jadi nggak yang warna tembok itu ya. Ya, saya sengaja beli yang warna hitam karena saya nggak terlalu suka yang warna gonjreng-gonjreng banget, walaupun sebetulnya kalau buat bikin video kayaknya akan lebih indah ya warnanya. Tapi biar beda juga sama ya, biar dipakainya enak aja sih, nggak terlalu risih saya sama warnanya. Saya ambil yang warna Midnight Jazz, ini hitam agak-agak ke abu-abuan. Dan ini adalah highlight fitur dari Vivo V20 ini. Jadi kamera depannya 44 megapiksel eye autofocus, kemudian ultra sleek matte glass, dan 64 megapiksel night camera ya di belakang. Dan ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G. Ya, RAM-nya 8GB, storage-nya 128GB, dan di level harga yang sama, berarti dia akan head to head dengan Oppo Reno 4 ya. Kalau ngelihat dari apa yang ditawarkan, Vivo V20 ini punya kelebihan di NFC, ya di area yang sama dia sudah punya NFC. Kalau RAM storage sama ya, kemudian prosesor juga sama. Oh iya, sama Vivo V20 ini kan Android 11 pertama yang dirilis di dunia. Mantap banget nih Vivo bisa sampai begitu ya. Nah, yang ini kita akan segera buka dan kata sellernya sih ini udah nggak segel. Jadi kemungkinan ini repackage karena diambil kartu garansinya. Ya sudah lumrah ya. Kalau misalkan jual Vivo di bawah harga SRP pasti nggak mau ketahuan sellernya, makanya diambil kartu garansinya biar nggak bisa kedetek. Oke. Dan kalau yang nyalahin saya, itu nama sellernya kenapa di-expose kalau gitu? Tenang aja, seller juga pasti udah mikir gimana caranya biar nggak ketahuan. Biasanya nama toko di Tokopedia-nya tuh beda sama nama toko fisiknya ya. Ya, seperti ini penampakan di dalamnya. Ada sebuah partisi, udah rada kotor ya, kemungkinan memang beneran udah dibuka dan di repackage. Oke, di dalamnya seperti ini style kemasan Vivo. Di dalam soft case-nya dililit dengan plastik kitab-kitab dan juga SIM tray ejector seperti ini ya, SIM tray ejectornya. Nanti kita akan buka, butuh untuk ngecek SIM tray-nya. Ada panduan ringkas Vivo V20 ini serinya V2025 ya. Oke. Oh iya, nah ini mungkin yang jadi salah satu kelemahan Vivo dari segi desain ya. Kalau menurut saya, selera banget sih ini. Dia masih pakai water drop notch dibandingkan kalau misalkan Oppo Reno 4 yang sudah pakai punch hole. Tapi konon katanya itu alasannya adalah karena dia harus mengakomodasi kamera depannya yang bisa autofocus ya. Makanya menggunakan water drop notch ya, bukan punch hole kamera. Karena butuh area yang lebih luas mungkin. Dan ini adalah informasi penting dan kartu garansi. Oke, ini dia soft case-nya. Nah, ini lubang kameranya seperti itu. Dan seperti biasa juga softcase Vivo tuh selalu ada penutup dari port chargingnya ya. Saya kurang suka juga ini karena bagi saya kalau mau nyolok-nyolok itu pengennya cepat aja gitu. Kadang kehalang juga kalau ada itu, misalkan mau nyolok OTG, selain mau nyolok charger juga rada kehalang ya. Ini smartphone-nya kita kesampingkan dulu. Ada stiker IMEI di situ, lalu kita akan lihat di dalamnya. Oke, mantap. Vivo selalu ngasih headset ya. Dan untuk headsetnya masih pakai jack audio 3,5 mm. Apakah smartphone-nya masih punya? Oh, masih punya nih. Di bawah ada ya. Nanti akan saya lihatkan. Di sini nih ada. Dan ini kabel datanya atau kabel chargingnya USB Type-C. Tentu saja USB Type A ke USB Type-C. Dan kepala charger yang disertakan sudah Vivo Flash Charge 2.0 dengan maksimal 33 watt ya. Jadi bisa 5 volt 2 ampere 10 watt, 9 volt 2 ampere 18 watt, dan 11 volt 3 ampere maksimal 33 watt. Oke. Nah, ini sayangnya kemarin di Vivo X50 saya coba pakai charger Qualcomm Quick Charge 3.0, nggak ngangkat pas chargingnya, nggak muncul indikatornya ya.
Jadi sekarang Vivo udah mulai eksklusif nih fast chargingnya. Itu yang cukup saya sayangkan. Dan ini penampakan dari smartphone-nya akan kita segera buka. Yang jelas ini pakai layar AMOLED sehingga punya fingerprint sensor di layar ya. Biasanya Vivo namainnya apa? Screen Touch ID ya. Sekarang kita buka dari, geser aja cukup, bisa digeser. Ya, ini dia warna Midnight Jazz. Jadi kayak apa ya? Kayak silver ke abu-abu tua, agak hitam. Kadang kalau dilihat dari sudut tertentu hitam. Tapi dari sudut lain tuh ada kayak apa ya? Warna-warna biru ke silver ke agak putih gitu. Jadi overall tetap warnanya tetap bisa berubah-ubah dari sudut pandang yang berbeda, tapi lebih kalem ini dibandingkan yang warna satu lagi ya. Dan untuk kameranya, sekarang Vivo hanya mengandalkan 3 kamera di belakang. Semoga tidak ada makronya aja ya. Depth kamera saya masih butuh, atau kalau enggak wide, ultra wide sama telefoto. Ini kamera utamanya 64 megapiksel, dibuat lebih besar si bulatannya, penampangnya. Tapi ini bukan gimbal kamera kayak di X50 Pro ya. Kemudian ada two-tone LED flash di situ dan ada tulisannya ASPH 1:1,8 sampai dengan 2,4 16 sampai 26. Itu spek dari lensanya. Di sisi kanan ada tombol power yang sekarang dikasih aksen. Pertama dia bergerigi, ada teksturnya, kemudian ada aksen sedikit cekung. Warnanya enggak berwarna ya. Tapi kalau dari sudut sini kayak putih tadi. Kemudian ada tombol volume rocker. Oke. Ini kayaknya bukan metal deh. Tapi seperti biasa kita nggak nemuin garis antena di sini. Nih, kita lanjut dulu ya, sisi per sisi ya. Di sisi atas ada noise cancellation microphone. Di sisi kiri ada SIM tray dan kita akan buka. Tadang teng teng. Ya, mantap ya. Triple card slot, jadi 2 slot nano SIM card plus 1 slot dedicated micro SD. Oke. Kemudian di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Dulu Vivo terkenal akan audionya yang bagus. Dulu slogannya tuh Hi-Fi and Music. Ya, kalau sekarang dulu terakhir apa? Music and Camera. Pokoknya berubah lah slogannya. Karena kayaknya kalau mau laku jualan Indonesia harus mengutamakan kamera ya. Kalau belakangnya glass mungkin saja. Karena ini ada sambungan, jadi antara frame pinggir yang plastik dengan back covernya itu tidak menyatu ya. Kamu bisa lihat di situ ada sambungan, jadi tidak unibody. Harus diakui juga ini back covernya agak kurang membulat di bagian pinggirnya, kurang melengkung. Jadi lurus banget, sama seperti Vivo X50 kemarin. Ini sebetulnya akan terbantu dengan soft case ya, tapi tanpa soft case ini jadinya mungkin akan kurang ergonomis karena terlalu lurus. Dan sudah menyala. Ya, oke, sudah dinyalakan sama seller berarti ya. Karena tadi nggak ada setting-setting apa-apa lagi. Nah, kalau dapat barang yang kayak gini, pastikan kamu factory reset dulu, biar lebih aman lagi ya. Tapi ini sebetulnya membantu pekerjaan saya waktu unboxing ya. Jadi kita tinggal connect wifi dulu bentar. Disettingin bahasa Indonesia lagi sama sellernya. Dan tadi saya ngelihat notif ada sistem update. Kita lihat di setting dulu. Pembaruan sistem. Oke. Sistem ini sudah versi terbaru, tapi terakhir kayaknya dapat sistem update ya. Oke, dan kamu bisa lihat di Vantage OS versi 11 ini tombol navigasinya sudah baru ya. Walaupun nanti akan saya ganti dengan navigasi gesture. Dan Vantage OS 11 ini nih udah beda, dia sekarang punya application drawer dan tidak ada toggles kalau kita swipe dari bawah layar ya. Karena sekarang kan Vivo juga mengakomodasi buat penggunaan navigation gesture ya, gesture navigation. Jadi yang swipe dari bawah itu nanti buat home, kiri kanan buat back, recent apps, swipe dan tekan. Makanya sekarang semua togglesnya pindah ke atas, jadinya mainstream seperti smartphone dari brand lain, tapi jadinya lebih umum lagi ya. Jadi kita nggak harus membiasakan diri kalau nyari toggles ke bawah, ini udah sama dengan Android lainnya. Dan kita akan lihat about phone. Di sini tentang ponsel V2025, RAM 8GB, storage-nya 128GB. Nanti kita cek ya sisa storage-nya. 2,3 GHz, Snapdragon 720G octa-core, Vantage OS 11 global. Versi Android-nya 11. Nih. Ya, betul, sudah versi Android 11. Tuh.
seperti ini ya. Mana tadi barusan muncul? Ada angka 11-nya. Oh, 11 muncul. Udah gambar rubah juga. Entah apa maksudnya. Kemudian, oke, storage. Kita akan lihat sisa storage-nya dari 120 GB, sisa berapa. 11% terpakai, 114 GB kosong. Jadi sekitar segitu. Kemudian NFC. Ya, bener ada ya. Tuh, NFC. Dan biasanya NFC Vivo multifungsi biar dia bisa ngerekam juga kartu NFC yang lain ya. Jadi kayak misalkan kartu akses bisa di copy NFC tag-nya. Jadi nanti kamu bisa pakai ini aja buat ganti kartu akses ya. Itu adalah salah satu kelebihannya. Entah kenapa brand lain ngikutin, mungkin karena masalah privacy ya. Nah, ini buat ganti lensanya tetap menurut saya Vivo harus memperbaiki cara ganti lensanya karena ini butuh minimal 2 tap berarti buat ganti lensa nih. Ultra wide, terus kamu ganti lagi, tap lagi, pilih lagi, 2 tap selalu ya buat ganti lensa ya. Ada night mode, portrait, foto, video. Video biasanya kalau 720G sih bisa sampai 4K. Ya, bisa 4K di frame rate 30 fps. Ya, begitu 60 fps dia turun. Kalau 1080p di 50 fps, bukan di 60 fps bisanya. Oke, nanti kita akan cek lah ya buat Instagram Story apakah bagus. Nah, kelebihan dari Android 11 adalah kayak barusan. Ketika dia minta lokasi, kita bisa pilih izinkan selama aplikasi digunakan, tolak, atau izinkan hanya kali ini. Jadi dikasih sekali doang. Itu di Android 11 doang ya. Kemarin saya coba di Oppo Find X2 Pro juga kayak gitu. Ini kamera depannya 44 megapiksel dan di water drop notch seperti ini. Jadi kayak balik lagi ke desain jadul. Mungkin secara teknologi masih belum bisa kalau nggak dapat space yang luas gitu ya buat autofokusnya. Nah, oh suruh bersihkan lensa dulu. Bagus nih, ada deteksi kalau lensa kotor. Ih, bagus selfie-nya. Serius bagus. Dan ya, ada autofocus kelihatan. Autofokusnya ke mata lagi ya. Buat yang suka selfie silahkan nih. Tapi kalau buat saya, ini mana ya beautification-nya? Saya pengen matiin. Tapi kayaknya ini nggak ada beautification deh. Natural. Kita coba ambil dulu satu kali ya. Background-nya biar kelihatan. Nih hasil selfie-nya. Kelihatan nggak sih? Nanti saya munculkan di sini juga ya. Bagus selfie-nya, serius. Dan cukup detail ya. Nggak bikin jadi cantik-cantik gitu, nggak. Buat yang suka selfie, siap-siap nih. Ada handphone baru yang jago selfie kayaknya. Nanti kita akan bahas di video reviewnya semua hal yang saya suka, tidak suka dari smartphone ini. Dan yang pasti yang saya tidak suka adalah blind pre-ordernya ya. Bukan masalah tidak suka sih sebetulnya. Lebih ke ketidakpastiannya. Jadi teman-teman yang udah bayar, misalkan belum tahu harganya berapa, begitu tahu harganya terus pengen batal, nggak bisa. Hangus. Dan kita waktu transaksi jadinya nggak tahu harganya berapa. Kemarin ada di story-nya gadgetboy.id, dia bahas soal blind pre-ordernya kalau nggak salah Vivo V20 ini. Malah jadinya dia keluar 5,3 juta ya total, meskipun nanti dapat cashback OVO kalau nggak salah voucher 600.000. Kemudian dapat bonus berupa gadget-gadgetan. Kalau ditotalkan sih ya dapat berapa ya? Tapi tetap keluar uangnya cash 5,3 juta. Dapatnya OVO saldo 600.000. Kemudian juga beberapa aksesoris ya. Kalau saya kan keluar uangnya cuma 4.350.000 rupiah. Itu pun masih ditambah cashback pakai voucher di Tokopedia kemarin 3% kalau nggak salah. 3% sekitar 120.000, lumayan tuh. Ya. Jadinya inilah dia Vivo V20 yang saya beli pas ready stock saja, nggak pakai blind pre-order. Harganya lebih murah. Kalau sekarang mungkin harganya sekitar 4.499.000 rupiah di toko online. Silahkan cek saja linknya di deskripsi video ini kalau kamu tertarik dengan smartphone ini. Atau kalau mau nunggu reviewnya dulu juga boleh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video reviewnya nanti. Makin belibet ngomongnya, makin cepat juga, artinya saya sudah lelah. Mari kita tutup video kali ini. Inilah dia Vivo V20 warna Midnight Jazz yang menggoda ya.
Nggak, saya nggak akan compare dengan Oppo Reno 4 karena Oppo Reno 4-nya sudah dijual. Tapi di atas kertas, ya ini kelebihannya sudah punya NFC dan sudah Android 10. Kalau penampakannya, Oppo Reno 4 sama-sama menggoda sih, terutama sisi depannya yang sudah menggunakan punch hole kamera ya. Kalau ini sisi depannya masih menggunakan water drop notch. Ya mungkin ada yang harus dikompromikan dari masalah desain untuk mengakomodasi kamera selfie-nya yang tadi bagus kelihatannya. So, nggak jadi menutup video. Udahlah ya, saya lelah. Kita tunggu saja video reviewnya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk bos. Kata berat.